Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Sahwizadin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persamaan eksponensial. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 17 kali 2 pangkat x ditambah 8 sama dengan 0, dan x1 serta x2 adalah akar-akar dari persamaan tersebut. Tentukanlah nilai dari x1 tambah x2. Sebelumnya mari kita lihat dulu catatan-catatan tentang eksponensial ya. Sifat-sifat eksponensial. Pertama, A pangkat B kali A pangkat C sama dengan A pangkat B tambah C. Jadi, mengalihkan dua buah bilangan yang sama dan berpangkat itu sama dengan menjumlahkan pangkat-pangkatnya. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat B, kemudian pangkat C lagi sama dengan A pangkat B kali C. Kemudian sifat komutatif perkalian A kali B sama dengan B kali A. Misalnya 7 kali 6 sama dengan 6 kali 7. Jadi kok dibolak-balik nilainya sama. Kemudian kita lihat soalnya 2 pangkat X tambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, cuman biasanya kalau pangkat 1 tidak ditulis. Kemudian 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat x 2 kali 2. Jadi yang tadi 2 pangkat 2x dirubah menjadi 2 pangkat x kali 2. Itu sifat komutatif ya. 2 kali x menjadi x kali 2. Yang 2 pangkat 1 disederhanakan menjadi 2 saja. Karena biasanya 2 pangkat 1 tidak ditulis. Kemudian dilanjutkan menjadi 2 pangkat X pangkat 2 kali 2. Inilah kunci dari penyelesaian soal persamaan eksponensial ini. Kemudian kita tulis lagi soalnya 2 pangkat 2X tambah 1 kurang 17 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Kita pisahkan 2 pangkat X-nya menjadi 2 pangkat X pangkat 2 dikurang 2. Karena tadi 2 pangkat 2x tambah 1 ini kan sama dengan 2 pangkat x pangkat 2 kali 2. Jadi kita rubah menjadi 2 pangkat x pangkat 2 kali 2 kurang 17 pangkat 2x tambah 8. Kemudian kita substitusi nanti ya. Kita misalkan 2 pangkat x sama dengan P, maka kita bisa mensubstitusi 2 pangkat X menjadi P. Ya kan, 2 pangkat X itu kita substitusi menjadi P. P kuadrat kurang 17P tambah 8 sama dengan 0. Kita substitusi 2 pangkat X menjadi P. Kemudian kita lanjutkan menjadi 2P kuadrat kurang 17P tambah 8 sama dengan 0. Ini sudah merupakan bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini umumnya diselesaikan dengan bentuk umum persamaan kuadrat ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Itu penyelesaian bentuk persamaan kuadrat seperti ini adalah biasa dengan rumus ABC. 1 x2 sama dengan minus b tambah kurang akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita menyelesaikannya dengan rumus ABC ini kelihatannya lebih lama. Jadi yang paling cepat adalah kita cari, kita menggunakan faktor ya. Faktor. Pertama sekali kita bagi dulu suku 2P kuadrat kita bagi 2 dan konstanta 8-nya kita kali 2. Sehingga berubah menjadi koefisien P kuadratnya jadi 1 dan konstantanya jadi 16. Jadi bentuk baru persamaan kuadrat ini adalah P kuadrat kurang 17P tambah 16 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita cari faktor dari 16.
yang kalau dijumlahkan sama dengan minus 17. Ya kan, di dalam rumus ABC, X1 kali X2 sama dengan C per A, X1 tambah X2 sama dengan minus B per A. Jadi kita cari bilangan bulat faktor dari 16 yang kalau dikalikan 16 positif dan kalau dijumlahkan minus 17. Jadi sebagai berikut. A kali B 16, A tambah B sama dengan minus 17. Kalau kita lihat nih ya, kita cari-cari itu adalah min 1 kali min 16 sama dengan 16 dan min 1 kali min 16 sama dengan min 17. Kemudian kita rubah menjadi binomial faktor-faktor dari P kuadrat kurang 17P tambah 16 yaitu P kurang 1 kali P kurang 16, dua buah binomial yang merupakan faktor dari P kuadrat kurang 17P tambah 16 ini ya, faktor-faktor. Kemudian, karena tadi kita melakukan pembagian dari koefisien P kuadratnya dan konstan kedua, maka kita normalkan lagi dengan cara yang suku kedua, binomial kedua itu kita bagi 2 konstantanya, sementara pada suku pertama variabel P-nya kita kali 2. Jadi P kali 2 kurang 1 kali P kurang 16 per 2 sehingga menjadi 2P kurang 1 kali P kurang 8. Nah, dari sini kita mempunyai dua suku. Kita buktikan bahwa ini merupakan faktor dari 2P kuadrat 8. Buktikan dengan mengalihkan dua binomial ini. Kurang 1 kali P kurang 8, kita jabarkan jadi 2P kali P kurang 8 kurang 1 kali P kurang 8. Kemudian 16P min 1 kali P minus P min 1 kali min 8 plus 8. Bisa disederhanakan menjadi 2P kuadrat kurang 17P 1 kurang 8 ini adalah faktor binomial dari bentuk kesamaan kuadrat 2P kuadrat kurang 17P tambah 8. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari nilai P. Jadi kalau misalnya 2P kurang 1 kali P kurang 8 sama dengan 0, 2P kurang 1 sama dengan 0. Ya, kalau kita sisi kita bagi P kurang 8, maka 2P kurang 1 sama dengan 0. Dan kalau kedua sisi ini kita bagi 2P kurang 1, sisi kiri kita bagi 2P kurang 1, sisi kanan 0 dibagi 2P kurang 1, maka hasilnya adalah P kurang 8 sama dengan 0. Kemudian ini karena akan ada 2P, kita kasih notifikasi 2P 1 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita pindahkan min 1 ke kanan menjadi positif. 2P1 sama dengan 1, sehingga P1 sama dengan setengah. Nah, karena setengah dalam bentuk eksponensial adalah 1. Jadi P1 adalah 2 pangkat min 1. Ada yang P kurang 8. Kalau kita kasih notifikasi P2, P yang kedua, P2 kurang 8 sama dengan 0, minus 8-nya kita pindahkan ke sisi kanan menjadi P2 sama dengan 8. Sehingga kita punya 2P, P1 2 pangkat min 1, P2 2 pangkat 8 atau sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk awal substitusi yang tadi, P sama dengan 2 pangkat X. Sehingga kita bisa ganti P1 itu 1 dan P2 ya, 2 pangkat X. P1-nya 2 pangkat min 1 ya, 2 pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat X. Nah, ini adalah bentuk persamaan eksponensial. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa X1 sama dengan min 1. Sedangkan yang ini, yang P2 sama dengan 2 pangkat X, kita ganti P2-nya menjadi 2 pangkat 3, X2-nya sama dengan 3. Berarti nilai X1 dan X2 masing-masing min 1 dan 3. Kalau di dalam pertanyaan tadi adalah berapakah jumlah X1 tambah X2, berarti kita tinggal menjumlahkan 3 tambah min 1, atau bisa terbalik ya, sama aja kan bentuk min 1 tambah 3, 3 tambah 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2.
Berarti hasil penjumlahan akar-akarnya, hasil penjumlahan X1 dengan X2 adalah 2. Ini dari sini kita bisa menjawab bahwa jawabannya adalah D, yaitu 2. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di soal-soal yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.